Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan Roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah pelin-pelan yang membuat jemaat bingung
melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan, kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan, kita angkat pujian kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama melompat bagi Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Mari lebih lagi angkat pujianmu kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku,
Sama-sama katakan, nyatakan. Percaya seluruh semesta sujud nyatakan lagi, kau yang percaya, kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama nyatakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Engkau bertata Tuhan, Engkau Raja kami. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, buat setiap kasih karunia-Mu Tuhan, berkat-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Hari ini Tuhan, kami datang Bapa dengan ucapan syukur kami Yesus. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu Bapa, untuk kasih-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu sungguh dalam Tuhan, teramat dalam Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus.
yase, inaralapa yase. Yesus Tuhan, inaralapa yase rabong, inaralapa yase. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Bahkan sampai saat ini Tuhan, sampai kini ya ku akui, kasih-Mu tiada. Mari lebih lagi nyatakan, Kau ku kagumi, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam saudaraku, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 42 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu akan berlalu, tapi firman-Mu tidak pernah akan berubah. Karena itu adalah janji dari penggenapan pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan, sedang lakukan, dan akan terus lakukan dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap kami yang mendengarkan, biar kami mendengarkan dengan kuat kuasa daripada Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti lebih daripada apa yang kami dengarkan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba taruh diri hamba dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong hamba, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman-Mu. Amin. Judul khotbah saya adalah Allahku penolongku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Mazmur 42 atau kita mendengarkan apa yang sudah saya baca tadi, jelas menunjukkan bahwa pemazmur ini dalam situasi yang sangat sulit sekali. Sehingga di dalam hidupnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nanti saudara akan melihat di ayat 4 dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Susah sekali kehidupan dari pemazmur ini saudara yang terkasih. Tetapi kalau saudara melihat latar belakangnya, saudara akan makin bersimpati dengan siapa orang yang menulis ini dan bagaimana situasinya atau keadaan dari orang ini. Nah, kita tahu betul bahwa ini keadaan adalah dari Raja Daud, saudara yang terkasih. Nah, ini nyanyian yang ditulis oleh Bani Korah, tapi berdasarkan pengalaman dari Raja Daud. Mazmur 42 itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya kalau saudara melihat di Alkitab, saudara buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-13. Saudara akan melihat judul di sana Amnon dan Tamar. Nah, siapa Amnon dan siapa pula Tamar? Amnon adalah anak daripada Raja Daud. Tamar juga demikian, dia adalah Raja Daud. Tetapi ibu mereka berbeda. Satu kali saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tamar itu tumbuh dari seorang remaja menjadi gadis yang sangat cantik sekali. Sehingga Amnon itu dia naksir. Tetapi dia takut menyatakan isi hatinya itu kepada rajanya atau sekaligus bapaknya yang namanya Daud. Karena dia takut Raja Daud, bapaknya ini tidak akan mengizinkannya. Itulah sebabnya hari lepas hari dia kelihatan murung sekali. Lalu temannya datang dan tanya, kamu itu sakit apa? Lalu atau kamu ada apa sehingga kamu kelihatan murung, gelisah, gak punya gairah untuk hidup. Lalu dia bilang, iya sebenarnya saya naksir adik saya yang namanya Tamar itu. Tapi saya takut untuk bilang terus terang kepada ayah saya. Oh, kalau begitu kamu pura-pura sakit. Waktu dia pura-pura sakit dan kemudian ayahnya datang Daud, dan disitulah dia menyatakan isi hatinya kepada Raja Daud. Dia bilang, saya pengen dibuatin kue. Yang membuat itu adik saya Tamar. Gampang kata Daud, itu bukan permintaan yang sulit. Lalu disuruhlah orang dan Tamar dipanggil untuk buat kue
kepada sang kakaknya yang namanya Amnon. Selesai buat kue, mau dikasih makan ke Amnon. Amnon gak mau makan. Dia bilang suruh orang yang di dalam ruangan, dalam kamar itu keluar dulu baru dia mau makan. Dan setelah orang-orang semua keluar dari kamarnya, bukan saja kuenya diambil oleh Amnon, tapi tangan si pemberi kue alias Tamar ditarik. Dan terjadi perkosaan hari itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian Tamar pulang dan dia menangis karena Amnon mengusir dia dari kamar itu. Dan Tamar bilang, yang kamu sudah buat kepada saya itu udah jahat, apalagi setelah kamu buat, kamu usir saya dari kamar ini. Itu sudah lebih jahat lagi. Dia pulang dan dia ke rumah kakaknya yang namanya Absalom. Kakaknya tanya dia ada apa, dia nggak jawab. Tapi setelah kakaknya mendesak dia, lalu kemudian dia kasih tahu Amnon memperkosa dia. Tapi kemudian Absalom tidak ngomong apa-apa terhadap Amnon. Apakah ngomongnya yang kasar atau bertanya secara halus. Dia diam diri dalam 1-2 tahun. Dan ketika dia berdiam diri itu orang pikir dia sudah melupakan. Termasuk Amnon mungkin pikir Absalom sudah lupa akan peristiwa itu. Tapi diam-diam di dalam diri Absalom dia menyimpan sebuah dendam yang dia lagi tunggu waktunya untuk kemudian melampiaskan dendamnya. Satu kali dia mengadakan pengguntingan bulu domba, lalu dia mengundang semua anak-anak raja, termasuk raja diundang. Tapi Daud berkata, saya tidak usah datang, nanti merepotkan, biar saja saudara-saudaramu. Dan dia berkata, oke, kalau raja tidak datang, tapi yang penting Amnon harus datang. Lalu kemudian betul Amnon diundang dan anak-anak raja yang lain juga diundang. Dan ketika Amnon datang berpesta bersama-sama dengan saudaranya yang namanya Absalom. Lalu Amnon dikasih minum dan ketika dia mulai mabuk, Absalom memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Amnon. Lalu kemudian orang lari dan memberitahukan kepada raja bahwa anak-anak raja dibunuh. Tapi ada seorang yang menjujur dan berkata tidak, hanya Amnon yang dibunuh. Daud kemudian tahu, oh ini peristiwa 1-2 tahun, sekitar 2 tahun yang lalu di mana Amnon memperkosa adiknya Absalom yang namanya Tamar. Absalom kemudian melarikan diri, saudara-saudara yang terkasih. Nah waktu dia dalam pengasingan itu sekitar 2 atau 3 tahun, saudara, Daud sangat rindu sama dia. Lalu kemudian akhirnya Absalom dia pulang ke Yerusalem. Tapi ketika dia pulang, ayahnya tidak mengizinkan dia untuk datang ke istana. Ayahnya mungkin masih marah karena dia bunuh salah satu anak yang namanya Amnon. Lalu Absalom bilang, untuk apa saya pulang kalau saya nggak boleh ke istana? Lebih tahu begini, kalau saya nggak boleh ke istana lebih baik saya dalam pengasingan saja. Lalu saudara-saudara yang terkasih raja kemudian mendengar dan kemudian dia mengizinkan Absalom datang ke istana. Waktu Absalom datang ke istana dia sujud menyembah Daud yang adalah raja tapi sekaligus bapaknya juga. Dia minta ampun. Saat itu pengampunan diberi, tapi juga saat itu Absalom membuat sebuah kesepakatan atau di dalam hatinya dia merencanakan sesuatu yang jahat. Setiap orang yang datang mau menghadap raja, Absalom sudah menunggu di jalan yang menuju ke istana. Lalu dia akan peluk orang itu, lalu dia bertanya, kamu namanya siapa, dari suku mana, apa persoalan dan masalahmu. Dan ketika orang itu mengatakan demikian, dia berkata, kalau persoalan kamu seperti ini saja dan kalau saya jadi raja pasti beres. Tapi lihatlah, raja tidak pernah peduli dengan kamu. Selama 2 tahun dia melakukan itu. Dan Alkitab berkata hampir seluruh orang di Yerusalem hatinya tercuri oleh keramahan munafik. Ya, keramahan dalam tanda kutip, keramahan yang berpura-pura itu, saudara, yang dilakukan oleh Absalom. Lalu satu ketika Absalom sudah bilang orang-orangnya, saya akan pergi dulu sebentar dan kemudian nanti saya akan datang dan saya akan berteriak, Absalom menjadi raja, lalu kita keluar dan kita akan kemudian bersama-sama membunuh Raja Daud. Daud punya banyak penasihat dan penasihatnya memperingatkan kepada Raja Daud. Akhirnya Daud kemudian melarikan diri. Nah dalam pengasingan itu ini yang terjadi kepada Daud situasinya. Dia bilang begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, zaman itu bait Allah adalah identik dengan kehadiran Allah. Yesus kemudian nanti memperbaikinya, saudara-saudara yang terkasih, dalam Yohanes bahwa menyembah Tuhan
bukan lagi di Yerusalem, tetapi menyembah Tuhan adalah dalam roh dan kebenaran. Tapi hari-hari itu saudara-saudara, lambang-lambang itu sangat penting sekali. Saudara bicara tentang tembok Yerusalem, itu bicara tentang perlindungan Allah, keamanan dari Allah. Bicara tentang bait Allah, itu bicara tentang kehadiran Allah. Jadi kalau Daud jauh dari bait Allah, waktu itu bait Allah belum ada, saudara yang terkasih, kita tahu waktu itu tabut, saudara, perjanjian, dan mereka tinggal juga belum di rumah-rumah, tinggal di kemah-kemah. Karena itu mereka jauh dari tabut itu, saudara yang terkasih, Daud merasa dirinya jauh dari Tuhan, sehingga dia berkata seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara, rusa itu nggak bisa hidup tanpa air. Kalau Anda di daerah-daerah tropis yang hidup banyak rusa, saudara, biasanya saudara-saudara para pemburu rusa itu kadang-kadang mereka nggak usah cari rusa. Mereka hanya berdiam diri pagi-pagi sekitar jam-jam 5, saudara, di tepi sungai, di tepi danau, atau di tepi air yang mengendap karena curahan air hujan. Mereka tunggu saja sebentar lagi rusa akan datang, 1, 2 atau bergerombol. Karena apa? Rusa nggak bisa hidup tanpa air. Daud bilang begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau. Daud mempersamakan dirinya dengan rusa yang merindukan air. Demikian dirinya merindukan Allah. Artinya dalam hidupnya Daud, saudara yang terkasih, Allah itu begitu penting di dalam kehidupannya. Tanpa Allah dia mati. Tanpa air rusa akan mati. Tanpa Allah, Daud berkata, dia akan mati. Sedemikian kerinduannya luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, manusia zaman sekarang, Allah itu bukan merupakan kebutuhan, tapi Allah itu cuma pelengkap. Jadi kalau nggak datang ke Tuhan satu hari, nanti aja. Kalau nggak datang ke gereja minggu ini, nanti aja. Kalau nggak lihat rekaman khotbah hari ini, nanti aja di hari yang lain. Karena Tuhan itu bukan kebutuhan, tapi Tuhan itu pelengkap. Tapi Daud berkata tidak demikian. Kerinduan kepada Allahnya itu seakan-akan sama seperti rusa yang merindukan air. Artinya tanpa air rusa mati, tanpa Tuhan Daud mati. Apakah kita punya kerinduan semacam itu? Kerinduan yang kuat karena kasih kita kepada Tuhan yang begitu kuat. Sehingga kita selalu pengen ketemu dengan Tuhan. Itu kerinduan orang-orang yang bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau kerinduannya seperti itu, mau mati rasanya, bisa mati akibatnya kalau tidak dekat dengan Tuhan. Saya berdoa supaya walaupun kita ada di rumah, mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, melalui live streaming atau rekaman video apa saja, saudara-saudara yang terkasih, fasilitas medianya, harus punya hati sama seperti Daud, merindukan Tuhan, karena Tuhan adalah kehidupan dia. Saudara yang terkasih, Daud ngomong lagi, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Orang haus itu harus minum. Orang haus itu harus minum. Kalau dia nggak minum, dia haus terus. Saudara, bagaimana Anda bisa puas atau dahagamu bisa hilang kecuali Anda minum? Bagaimana dahagamu tentang firman Tuhan, tentang Allah bisa hilang kecuali Anda datang kepada Allah? Tidak ada cara lain. Jadi kekristenan bukan hanya teori, bukan berangan-angan, tapi kekristenan adalah iman yang dipraktekkan. Bukan saja percaya, tapi melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itu Daud adalah raja yang sangat dikagumi, pahlawan yang sampai sekarang dikagumi, saudara, oleh bangsa Israel. Karena saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia kepada Allah demikian haus. Wah, kalau gereja, kalau perkumpulan orang percaya, semua orang seperti ini, semuanya haus, pengen minum, haus akan kebenaran firman Tuhan, haus akan persekutuan dengan Tuhan. Jadi pengen datang supaya di sanalah kita bisa dipuaskan. Itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, mengikat saudara dan saya, kita semua anak-anak Tuhan, menjadi kekuatan yang powerful. Saudara-saudara yang terkasih, Daud bilang kepada Allah yang seperti apa? Allah yang hidup. Allah yang hidup. Saudara, garis bawahi dan catat itu di dalam loh hatimu. Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Allah yang hidup. Artinya Allah yang mendengarkan, Allah yang berbicara kepada kita, Allah yang mengawasi, Allah yang memelihara, Allah yang pencipta, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia hidup, karena itu dia dengar apa yang saudara katakan. Dia hidup, dia melihat. Dia hidup, dia bekerja.
Dia hidup, bahkan dia berkuasa untuk kehidupan kita. Saya tahu akhir-akhir ini ada kita banyak yang takut dengan penyakit yang sedang merajalela seluruh dunia. Tapi saya yakin dan percaya, saudara yang terkasih, setiap orang Allah punya rencana pribadi. Waspada, iya. Menjalankan semua protokoler kesehatan, iya. Tapi jangan ketakutan dalam hidupmu. Karena Paulus berkata, dengar baik-baik, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati dan hidup tidak ada masalah. Kalau Tuhan sudah punya waktu, atau waktunya kita dengan Tuhan sudah selesai, maka selesailah. Tapi kalau belum, apapun yang terjadi, saudara yang terkasih, jangan lupa Tuhan kita, dia Tuhan yang hidup. Lalu Daud berkata begini, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kata bila berbeda dengan kata jika. Kalau saya berkata bila mana saya ke Bandung, itu berarti tinggal tunggu waktu saja. Saya pasti ke Bandung. Tapi kalau saya berkata jikalau saya ke Bandung, itu saya bisa pergi, bisa juga tidak pergi. Sekali lagi, kalau saya berkata bila mana saya ke Bandung, itu berarti tinggal tunggu waktunya saja. Saya pasti pergi. Tapi kalau saya berkata jikalau saya ke Bandung, itu berarti bisa saya pergi, bisa juga saya tidak pergi. Saudara lihat firman Tuhan ini. Daud berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah saya boleh kembali ke Yerusalem? Artinya Daud tahu dia ada dalam pengajaran anak kandung yang namanya Absalom dengan orang-orangnya, tapi dia juga tahu bahwa Allah yang hidup itu, yang berkuasa, pasti mengembalikan dia ke Yerusalem. Dia nggak tahu kapan itu, tapi pasti itu akan terjadi. Saya percaya Indonesia pasti ditolong oleh Tuhan. Kita nggak tahu kapan itu terjadi, tapi pasti akan terjadi. Akan dihalaukan segala macam kesusahan, kesulitan. Ekonomi kita akan pulih lagi, pelayanan kita akan pulih lagi, semua bisnis usaha kita akan pulih lagi, saudara yang terkasih. Asalkan hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Daud itu, kalau Anda membaca dalam 2 Samuel yang tadi mulai pasal 13 nanti sampai pasal 15 dan ada beberapa pasal di sesudahnya, saudara akan lihat waktu dia dikejar oleh anaknya, ada banyak orang yang ngeledek dia. Termasuk salah satunya adalah saudara daripada Saul, Raja Saul yang digantikan oleh Daud. Mereka ledek dan bilang begini, nah sekarang lihat, kamu itu suka menumpahkan darah orang, bilang sama Daud. Lihatlah Allah sudah meninggalkan kamu. Daud, saudara yang terkasih, dia nangis itu bukan karena istananya yang bagus. Bukan karena saudara-saudara yang terkasih istri-istrinya yang menunggu dia. Dia punya beberapa istri. Bukan karena nama yang begitu hebat dikagumi. Bukan. Bukan karena dia punya rakyat yang mencintai dia. Bukan yang utama. Tapi yang paling utama dia sedih karena orang tidak lagi melihat penyertaan Tuhan kepada dirinya. Orang pikir kalau dia sudah lari itu berarti Tuhan sudah meninggalkan dia. Itu yang membuat dia sedih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa dalam hidup ini selain kita ikut Tuhan, kita juga adalah saksi-saksi hidupnya Tuhan. Di mana dari diri kita orang bisa melihat kebesaran Tuhan. Jadi dengar ini saudara-saudara yang terkasih. Kalau orang tidak melihat Tuhan di dalam hidupmu, ada sebuah kegagalan yang sedang terjadi. Kalau kemudian orang kenal kita dan orang tanya kepada orang-orang yang mengenal kita, menurut kamu siapa orang ini? Jawaban-jawaban mereka tergantung dari bagaimana mereka melihat hidup kita sehari lepas sehari. Saudara, ketika orang tahu Daud dalam pelarian, mereka pikir Tuhan sudah tidak menyertai dia. Itu yang membuat dia sedih karena dia rindu supaya ketika orang lihat dia, orang tahu bahwa ada Allah yang hebat yang menyertai dan melindungi, menolong, mengasihi dia. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia sedih. Air matanya
sepanjang hari karena orang berkata, di mana Allahmu? Mana Allah yang kau banggakan itu? Mana Allah yang pernah menyertai engkau mengalahkan Goliat? Mana Allah yang pernah menyertai engkau mengalahkan binatang buas? Mana Allah yang menyertai engkau yang pernah luput dari pedangnya Saul? Mana Allah yang menyertai engkau mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarmu? Mana sekarang engkau dalam pengasingan, mungkin engkau dalam ketakutan karena Allahmu tidak lagi menyertai. Sedih bukan saudara yang terkasih kadang-kadang kalau orang salah mengira, lalu kemudian diikuti dengan ejekan, tuduhan-tuduhan, mematikan saudara-saudara yang terkasih, karakter kita barangkali. Bisa saja itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin Anda satu ketika dalam kedudukanmu, Anda begitu dalam bidang ekonomi, Anda begitu punya banyak harta, dalam bidang pendidikan Anda punya gelar dan seterusnya, Anda secara sosial Anda dipandang, tapi kemudian dalam satu waktu Tuhan izinkan, maka mungkin harta menjadi berkurang, nama tidak populer lagi dan seterusnya. Lalu orang bilang, di mana Tuhan yang kamu banggakan, yang selama ini kamu bilang Tuhan dudukan kamu di sebuah tempat yang tinggi ekonomimu, mengagumkan, membuat orang iri dan seterusnya. Di mana sekarang? Buktinya sekarang kamu sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi apakah Tuhan betul meninggalkan kita? Saudara dengar baik-baik. Hadirnya Tuhan dalam hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang dari luar. Tetapi hati kita yang tetap melekat kepada Tuhan, kehadiran Tuhan kita tetap ada. Jadi kalau hari-hari ini Anda sedang dalam kesulitan, jangan pernah lupa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan hanya mau supaya dalam hidup kita makin dewasa. Saudara-saudara yang terkasih, bait Allah tidak pernah menentukan. Jauh dari bait Allah tidak pernah menentukan bahwa jauh dari Allah. Jauh daripada fasilitas-fasilitas ibadah tidak menentukan bahwa kita jauh dari Allah. Mungkin sekarang ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Dengan mendengarkan musik yang baik, nyanyian yang baik, itu tidak menentukan bahwa kita jauh dari Allah. Sebab ketika hatimu tetap melekat kepada Allah, Allah tetap dekat dengan engkau. Itulah sebabnya kemudian Daud berpacu dengan dirinya. Lalu dia berkata, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Daud ingat apa semua? Kebaikan Tuhan dalam ibadah. Kebersamaan dalam persekutuan yang kuat bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih, dengan jemaatnya, dengan bangsa Israel. Karena Daud selain dia raja, dia adalah nabi, saudara-saudara yang terkasih. Dan kemudian itu yang membuat dia kembali ingat akan kebaikan Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya kita yang diberkati, dan saya percaya terus diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa, berkat itu tidak semata-mata karena saudara-saudara yang terkasih, dulu kita biasa, sekarang kita jadi lebih hebat. Dulu kita nggak pintar, sekarang lebih pintar. Dulu kita nggak kaya, sekarang lebih kaya. Lalu itu berkat Tuhan. Nah, bukan semata-mata itu. Tapi berkat Tuhan itu adalah kedekatan dirimu dengan Tuhan. Itu yang nggak bisa dirampas oleh siapapun, termasuk oleh iblis, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu Daud kemudian ingat semua. Jadi kalau dalam ibadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Karena dari sana Anda akan melihat jaminan, garansi daripada Tuhan menyertai Anda. Waktu Anda menyanyikan pujian sungguh-sungguh kepada Tuhan, waktu Anda mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan, waktu Anda berdoa dengan hati iman yang terarah kepada Allah, maka itu menjadi jaminan pemeliharaan Tuhan terus-menerus dalam hidupmu. Sekalipun saudara dalam kesulitan, saudara tetap yakin ada penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya ketika saudara hanya kita sekarang ini atau beberapa gereja, mungkin termasuk gereja saudara, masih mendengarkan firman Tuhan melalui rekaman atau live streaming, tidak bertatap muka langsung, tidak berarti bahwa kita jauh dari Tuhan. Karena ukuran Tuhan dekat itu bukan dari sana, tapi ukuran Tuhan dekat itu karena kita bersama dengan Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu ayat yang ke-6 berkata begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Setelah dia mengingat semua itu,
Dia mengingat kebaikan Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Lalu sekarang dia berkata, kenapa mesti tertekan? Kenapa mesti gelisah? Di dalam diri, jangan berhenti. Saudara, kalau sekarang kita sedang ketakutan, takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan. Kalau saudara ingat semua penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang lalu, saudara harus bilang begini, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau khawatir? Mengapa engkau tidak percaya? Bangkitkan imanmu dan berharap kepada Allah. Lalu Daud berkata, sebab aku akan bersyukur kepada-Nya. Aku akan bersyukur lagi kepadanya. Siapa dia? Penolongku dan Allahku. Jadi dalam situasi dan kondisi seperti apapun, Allah kita tetap penolong kita. Berharap kepada Dia tidak pernah dikecewakan. Tidak pernah sia-sia. Saya akhiri firman Tuhan ini dengan kesaksian. Mungkin sebagian Anda belum tahu, saya pernah dirawat di rumah sakit tahun lalu. Waktu pulang pelayanan dari Kalimantan. Saya pelayanan 10 hari, dan 10 hari saya khotbah 30 kali. Karena tiap hari saya khotbah keliling rumah orang khotbah. Mungkin kecapean, kurang minum. Lalu akhirnya begitu saya pulang, saudara-saudara yang terkasih, dijemput oleh istri dan 2 orang anak kami. Begitu bangun tidur tengah malam, saya jalannya tidak bisa kontrol. Besok paginya sudah keseret kaki. Dan saya dibawa ke rumah sakit, ternyata ada darah mengumpal di batang otak. Saudara, ini sesuatu yang cukup serius. Tapi dokter yang merawat saya kemudian berkata, luar biasa, Tuhan menolong Bapak. Biasanya sakit seperti Bapak 2 kemungkinan. Kemungkinan yang sering terjadi adalah orang bisa koma. Dan kemungkinan yang paling ringan adalah mulut bengkok atau lidah belok. Tapi dua-dua itu tidak terjadi. Saudara yang terkasih, memang saya masih terus berlatih untuk lebih sempurna jalan saya. Tapi saya percaya, doa anak saya selalu bilang begini, Papa, Tuhan belum selesai dengan Papa. Karena itu, Papa pasti dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Saya sekarang, saudara-saudara yang terkasih, sehat, kuat, bahkan waktu saya masih duduk, khotbah dengan duduk karena belum bisa berdiri. Saudara yang terkasih, saya tetap berkhotbah, melayani. Karena mulut saya tidak bengkok dan lidah saya tidak belok. Saya mau bicara terus tentang nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah Allah kita. Dia penolong kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Allahku, penolongku. Karena memang Tuhan tidak pernah tidak menolong kami. Situasi dan kondisi boleh sulit, tapi Allah kami tidak pernah berubah. Fasilitas-fasilitas ibadah mungkin tidak terpakai. Belum terpakai hari ini. Mimbar kami belum pakai. Gedung gereja atau ruangan biasa kami bergereja mungkin kami belum pakai. Tapi bukankah Tuhan tidak pernah bergantung dengan semua itu? Karena Tuhan selalu dekat dengan setiap anak-anak yang melekat kepada Dia. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua saudara-saudaraku yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya walaupun ada kesulitan, ada tantangan, kami berkata kepada diri, jangan khawatir berlebihan, jangan takut berlebihan, jangan tertekan, jangan gelisah. Berharap saja kepada Tuhan. Karena Dia Allah dan penolong kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sekeliling dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan